Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nukmanda Putri dengan NIM 2107913. Saya dari Administrasi Pendidikan kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru di SMA Negeri 2 Subang. Baik, langsung saja masuk ke pemaparan. Yang pertama itu ada bab 1, bab pendahuluan, latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan dalam hal ini itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi untuk membentuk kepribadian manusia yang berwawasan luas. Nah, jadi setiap manusia itu berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan manusia itu dapat mengembangkan pengalaman dan pemikirannya. Menurut pendapat Tilar dan Nugroho tahun 2012, menjelaskan bahwasanya melalui proses pendidikan, seseorang dapat mengembangkan kepribadian, akhlak, tanggung jawab, dan menjadi terampil juga produktif, sehingga dapat menjadi pribadi yang paripurna. Berkaitan juga dengan pendidikan, motivasi sebagai salah satu konsep yang banyak dipelajari dalam ranah psikologi, pemegang peranan penting dalam menjelaskan perilaku individu. Nah, dalam konteks ini, salah satu aspek yang memiliki signifikansi adalah motivasi berprestasi guru. Ini juga merujuk pada dorongan yang dimiliki oleh guru untuk mengatasi rintangan dan tantangan yang muncul dalam kinerjanya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kepala sekolah dan guru yang profesional dan berkualitas itu harus selalu mempunyai motivasi kerja dalam melakukan inovasi pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu saya mencoba untuk mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Adapun batasan masalahnya, yaitu batasan masalah ditujukan agar permasalahan dalam pembahasan tidak melebar dan berfokus pada topik penelitian yang dibahas saja. Maka dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMA Negeri 2 Subang. Kedua, bagaimana motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA Negeri 2 Subang. Yang kedua, untuk mengetahui produktivitas kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap produktivitas kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam ilmu kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat praktis dibagi menjadi dua, ada bagi sekolah dan bagi peneliti. Nah, untuk yang bagi sekolah itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi kepada kepala sekolah dalam penanaman nilai kepemimpinan dan motivasi kerja guru dalam mengajar. Untuk yang bagi peneliti ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber ilmu yang memperluas wawasan terkait ilmu administrasi pendidikan, khususnya mengenai kepemimpinan transformasional, serta dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya. Baik, langsung saja dilanjut ke bab 2, kajian teori. Yang pertama itu ada konsep dasar kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan transformasional. Nah, menurut Prinsa
tahun 2014 mengatakan bahwasanya kepala sekolah itu tersusun dari dua kata, yaitu kepala yang diartikan sebagai ketua atau pimpinan, dan sekolah merupakan lembaga atau tempat bernaung peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal. Dengan demikian, secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Selanjutnya ada model kepemimpinan transformasional. Nah, di sini saya mengambil model yang menurut Bass tahun 1985. Yang pertama itu ada vision. Vision ini dikemukakan lagi oleh Rafferty dan Griffin bahwasanya melakukan studi kebalikan dari teori Bass dan menemukan bahwa vision merupakan dimensi kepemimpinan yang penting yang diangkat dari konstruk yang lebih luas, yaitu karisma. Selanjutnya itu ada inspirational communication. Nah, Bass menyatakan bahwa pemimpin yang karismatik dalam mentransendenkan minat pribadi ke minat kelompok menggunakan pendekatan inspirasional dan percakapan emosional. Penelitian Rafferty dan Griffin menyatakan bahwasanya inspirational communication itu merupakan pengguna atau pendekatan-pendekatan ramah serta pernyataan-pernyataan yang syarat dan hal-hal yang mampu membangkitkan emosi serta memotivasi bawahan. Yang selanjutnya yaitu supportive leadership. Nah, salah satu faktor yang membedakan antara teori kepemimpinan transformasional dengan teori kepemimpinan lainnya yaitu dimasukkan pertimbangan kepemimpinan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah pertimbangan individual. Selanjutnya ada intellectual stimulation. Nah, menurut Bass mendefinisikan sebagai suatu yang ditujukan untuk meningkatkan minat, kesadaran, kewaspadaan akan bawahannya atas masalah-masalah dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan bawahannya. Selanjutnya itu ada penghargaan personal. Nah, menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan aspek dari reward berhubungan dengan kepemimpinan secara konseptual yang terjadi dalam kepemimpinan transformasional. Nah, personal penghargaan terjadi ketika pemimpin menghargai usaha individu dan memberi imbalan atas performa dan konsistensi dalam pekerjaannya. Selanjutnya itu ada komponen kepemimpinan. Nah, 5 dimensi yang harus dikembangkan oleh kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional menurut Permadanide dan Daeng tahun 2007. Itu yang pertama ada self-identification as an agent of change. Nah, jadi kepala sekolah itu harus bertindak sebagai agen pembaruan yang bekerja berdasarkan sistem dan nilai-nilai budaya yang karakteristik berani mengubah keadaan yang statis menjadi dinamis. Yang selanjutnya itu ada create a vision, yaitu menciptakan visi sekolah yang dibuat bersama berdasarkan hasil analisis SWOT. Yang selanjutnya itu ada shared vision, yaitu bahwa visi itu harus dimengerti oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder sekolah. Yang selanjutnya itu ada create strategic path, yaitu menyusun dan mengembangkan jalan yang strategis untuk merealisasikan visi. Dan selanjutnya itu ada realization of change and mobilization of commitment. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Nah, menurut Wijaya tahun 2005 dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip kepemimpinan itu ada 7. Yang pertama itu
simplifikasi, yaitu adalah keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Nah, jadi kemampuan dan keterampilan ini mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan profesional. Yang kedua itu motivasi. Nah, kemampuan ini didapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat dalam visi tersebut. Nah, pemimpin transformasional ini dapat menciptakan suatu sinergitas di dalam organisasi, harus dapat mengoptimalkan hal tersebut. Yang selanjutnya ada fasilitasi. Nah, dalam pengertian kemampuan secara efektif untuk memfasilitasi staf untuk mengembangkan intelektualnya. Yang selanjutnya itu ada inovasi, yaitu kemampuan untuk berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan. Yang selanjutnya itu ada mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat dalam pencapaian visi dan tujuan. Selanjutnya ada siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Yang selanjutnya itu ada tekad, yaitu tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Nah, hal ini itu didukung oleh pengembangan disiplin, spiritualisasi, emosi, dan fisik, serta komitmen. Baik, selanjutnya ada konsep motivasi kerja. Menurut Winardi tahun 2000 menjelaskan bahwasanya istilah motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu movere yang artinya bergerak. Kemudian diadopsi ke bahasa Inggris, to move, kemudian menjadi motivation, dan diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi motivasi. Nah, para pakar juga telah banyak mengulas mengenai pengertian motivasi dan isi konsep motivasi ini. Menurut Danim, dalam bukunya Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok itu menyatakan bahwa motivasi atau motivation diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang selanjutnya ada tujuan motivasi. Saya mengambil tujuan motivasi ini menurut Swanto tahun 2005. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua mempertahankan kestabilan karyawan, yang ketiga meningkatkan kedisiplinan karyawan, keempat meningkatkan pengadaan karyawan, kelima meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, keenam meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, ketujuh, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendorong para anggota organisasi untuk bekerja dan bertindak. Nah, bergerak dan bekerja baik untuk dirinya ataupun untuk organisasi. Hanya tenaga kerja atau para pengikut yang mempunyai motivasi kerja dapat dimanfaatkan oleh pemimpin untuk bekerja. Oleh karena itu, tugas utama pemimpin adalah membangun keinginan, kemauan, dan antusiasme atau motivasi para pengikutnya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan level efisien para pegawai dan organisasi. Nah, jadi pegawai yang termotivasi ini melaksanakan pekerjaannya menurunkan biaya supervisi karena perlu diperintah dan diawasi untuk melaksanakan tugas rutinnya. Yang selanjutnya yaitu stabilitas tenaga kerja. Pegawai yang mempunyai motivasi kerja tinggi, mempunyai kepuasan kerja, etos kerja, disiplin kerja, dan semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Di sini saya mengambil faktor menurut
Yunus tahun 2010. Yang pertama itu ada rasa aman, yaitu adanya kepastian untuk memperoleh pekerjaan pemangku jabatan di organisasi selama mungkin seperti yang mereka harapkan. Yang kedua itu ada kesempatan untuk maju, yaitu adanya kemungkinan untuk maju, naik tingkat, memperoleh kedudukan dan keahlian. Yang selanjutnya itu ada tipe pekerjaan, yaitu adanya pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, bakat, dan minat. Yang selanjutnya ada nama baik tempat kerja, yaitu perusahaan atau sekolah yang memberikan kebanggaan karyawan bila bekerja di perusahaan atau sekolah tersebut. Yang selanjutnya itu rekan kerja, yaitu rekan kerja yang sepaham, yang cocok kerjasama. Selanjutnya itu ada upah, yaitu penghasilan yang diterima. Dan selanjutnya itu ada penyelia, yaitu pemimpin atau atasan yang mempunyai hubungan baik dengan bawahannya, mengenal bawahannya, dan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh bawahannya. Yang selanjutnya itu ada jam kerja, yaitu jam kerja yang teratur dan tertentu dalam sehari. Selanjutnya kondisi kerja, yaitu seperti kebersihan, suhu, ventilasi, kegaduhan suara, bau, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu ada fasilitas, yaitu kesempatan cuti, jaminan kesehatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teori motivasi. Saya mengambil 2 ahli, yang pertama itu ada Abraham Maslow dan MC Kellan. Yang pertama itu kebutuhan teori menurut Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow berpendapat bahwasanya ada kebutuhan internal yang sangat mempengaruhi motivasi manusia dalam bekerja. Di sini ada beberapa kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologikal. Nah, pada tingkat terendah hierarki yang ada pada titik awal teori motivasi, terdapat kebutuhan-kebutuhan fisiologikal. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan akan keamanan. Apabila kebutuhan fisiologikal terpenuhi, maka muncullah tingkat kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari ancaman atau bahaya mulai mendominasi perilaku manusia. Dinyatakan misalnya dengan kebutuhan akan rasa aman ini seperti proteksi terhadap bahaya fisikal atau bahaya kebakaran, dan keinginan akan kepastian ekonomi, preferensi terhadap hal yang dikenal menjauhi hal-hal yang tidak dikenal. Selanjutnya itu ada kebutuhan sosial. Setelah 2 kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka muncullah tingkat kebutuhan berikutnya, dan kebutuhan pada tingkat ini menjadi motivator yang sangat penting bagi perilakunya. Nah, seorang individu ingin tergolong pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ia juga bersosialisasi dengan pihak-pihak lain. Ia juga ingin diterima oleh rekan-rekannya serta ingin berbagi dan menerima sikap berkawan. Selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Dalam hierarki Maslow pada tingkatan berikutnya terlihat adanya kebutuhan-kebutuhan akan penghargaan atau kebutuhan egoistik. Nah, untuk penghargaan diri atau untuk penghargaan atas pihak lain. Nah, kebutuhan akan prestasi, kompetensi, pengetahuan, penghargaan, dan kebebasan, serta independensi atau ketidaktergantungan. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan untuk merealisasikan diri pada puncak hierarki. Terdapat kebutuhan untuk merealisasikan diri, untuk aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berupa kebutuhan individu untuk merealisasikan potensi yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya ada teori motivasi berprestasi menurut MC Kellan. Nah, teori motivasi yang terkenal selanjutnya itu ada teori motivasi berprestasi. Nah, teori ini diperkenalkan oleh David, sehingga teori ini lebih dikenal dengan sebutan teori motivasi berprestasi MC Kellan.
menurut teori ini ada 3 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan berprestasi. Nah, kebutuhan akan berprestasi ini merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan akan berafiliasi. Kebutuhan berafiliasi ini hampir sama dengan yang berikutnya, dibedakan dengan kebutuhan rasa disertai cinta, aktivitas, dan sosial yang dikemukakan oleh Maslow. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kebutuhan akan kekuasaan ini merangsang dan motivasi gairah kerja serta mengarahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik dalam organisasi. Yang selanjutnya ada indikator motivasi. Nah, untuk motivasi kerja seseorang tidak dapat diukur dalam tepat dan kuat dan akurat. Untuk mengukur motivasi seseorang, setidaknya ada tolak ukur dalam penelitian ini. Indikator yang diperoleh berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2007 bahwasanya motivasi kerja adalah suatu upaya yang harus dilakukan dalam organisasi dengan cara memberikan motif-motif yang terus-menerus kepada pegawai atau bawahan. Yang selanjutnya itu ada prinsip motivasi. Nah, prinsip dalam motivasi terdapat beberapa prinsip dalam motivasi kerja, yaitu yang pertama ada prinsip partisipasi. Nah, dalam upaya memotivasi kerja, guru perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh kepala sekolah. Yang kedua itu ada prinsip komunikasi. Kepala sekolah ini mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dan informasi yang jelas, maka guru akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Selanjutnya itu ada prinsip mengakui andil bawahan. Nah, kepala sekolah ini sebagai pemimpin harus mengakui bahwasanya guru itu mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Yang selanjutnya itu ada prinsip pendelegasian wewenang. Nah, kepala sekolah yang memberikan otoritas atau wewenang kepada guru untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaannya. Yang selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Saya mengambil 10 penelitian, bisa dilihat langsung di layar. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir, yang dimana di sini tuh ada input, proses, output, dan outcome. Nah, untuk input itu sendiri, yang pertama itu ada teori kepemimpinan dan teori motivasi. Dan untuk selanjutnya itu ada kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja guru. Dan turunan selanjutnya itu belum meratanya motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada proses, yang dimana proses ini mempengaruhi kepemimpinan transformasional dan motivasi kinerja guru. Selanjutnya ada output. Nah, untuk output ini sendiri itu adanya pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru, dan ada outcome, yaitu meningkatnya motivasi kerja guru. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu ada metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, selanjutnya ada pendekatan penelitian. Seperti yang telah dijelaskan pada metode, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada partisipan. Nah, untuk partisipan dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini di SMA Negeri 2 Subang. Baik, cukup sekian pemaparan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.